What's up teman-teman logika tenang? Balik lagi bareng gue. Ambil kopi lu, siap-siap, karena kali ini kita mau ngobrolin topik yang, ini sensitif banget. Tapi relatable buat semua orang. Coba, jujur. Siapa di sini yang pernah ngerasa lebih gampang ngutang ke keluarga atau teman dekat dibanding ke bank atau fintech? Ngaku, gampang kan? Tinggal WA. Bro, butuh nih, nanti gue ganti. Transfer, beres. Masalahnya, ngembaliinnya itu yang menegangkan. Plot twistnya di situ. Lo jadi malas balas WA dia, malas angkat telepon. Pas ketemu di acara keluarga lo mendadak kayak ninja, hindarin tatapan mata dia. Kepala nunduk kayak lagi nyari koin di lantai. Bener nggak? Hubungan yang tadinya santai, tiba-tiba jadi tegang kayak benang gitar mau putus. Itu dia, men. Utang ke orang terdekat itu bukan cuma masalah duit, tapi masalah trust dan harga diri. Di logika tenang, kita selalu percaya, logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Dan utang ini adalah arena pertarungan paling sengit antara logika dan emosi. Seri filosofi finansial kali ini, kita akan bedah strategi halus tapi berdampak gede, yaitu cara keluar dari utang teman atau keluarga tanpa rusak hubungan. Intinya gini, utang sosial itu sensitif, beda sama utang bank yang ada aturannya. Di sini, ya aturannya ya cuma hati nurani dan komitmen. Tapi kabar baiknya, it's still manageable. Kita bisa beresin baik-baik, tanpa drama, tanpa bikin malu. Utang lunas, hubungan aman. Siap? Kita mulai dari filosofi dasarnya. Oke, poin pertama dan ini yang paling penting. Jadilah pihak yang proaktif. Jangan nunggu dia ngechat duluan, jangan nunggu dia clue-clue di status WA. Itu bikin lo kelihatan gak bertanggung jawab. Filosofinya gini, kalau lo yang ngutang, lo yang megang kendali atas solusi, bukan atas masalah. The moment you borrow money, you borrow their peace of mind too. Coba bayangin, lo yang ngutangin kan, setiap hari lo mikir, dia ingat gak ya? Gue tagih gak ya? Itu energi yang dia buang, men. Tugas lo, sebagai orang yang berlogika tenang, adalah mengembalikan ketenangan pikiran dia. Caranya gimana? Kirim pesan duluan. Jangan basa-basi, langsung ke intinya, tapi pakai nada yang tulus. Contoh, bro, gue ingat utang gue. Sorry banget kemarin belum bisa lunasin sekaligus. Gimana kalau bulan ini gue mulai cicil X juta atau rupiah dulu ya? Minggu depan gue transfer. Thanks banget udah nolong gue. Lihat perbedaannya. Lo nggak nunggu ditanya. Lo kasih update. Lo kasih komitmen konkret. Logika lo bilang, gue sadar. Gue bertanggung jawab. Emosi dia langsung turun. Tensi hubungan juga ikut turun. Bodo amat kalau duitnya belum banyak. Yang penting, niat baik lo udah sampai. Quote yang pas buat bagian ini. The first step toward getting somewhere is to decide that you are not going to stay where you are. J.P. Morgan. Ini tentang memutuskan untuk bergerak, bukan bersembunyi. Oke, sekarang soal uangnya. Banyak dari kita nunggu sampai punya uang gede untuk lunasin utang. Nunggu THR aja deh, atau nunggu proyek gede cair. Itu logika yang salah, guys. Itu yang bikin utang jadi beban mental. Kenapa? Karena lo menunda pembayaran. Yang lo tunda itu bukan cuma duit, tapi rasa lega. Logika tenang bilang, tawarkan cicilan kecil, tapi rutin. Lebih baik lo bayar 500.000 tiap bulan di tanggal yang sama, daripada lo janji 5 juta tapi nggak pasti. Kenapa rutin itu penting? 2 alasan. 1, itu ngebangun momentum buat lo. Lo jadi terbiasa memprioritaskan utang itu. It's a habit of discipline. Kedua, ini yang paling penting. Ini ngebangun trust di mata orang yang ngutangin lo. Dia ngeliat, dia serius. Dia beneran bayar tepat waktu. Bahkan kalau lo cuma bisa bayar 10% dari yang seharusnya, just do it. Yang penting, lo nggak pernah bolong. Consistency beats intensity always. Logika kita harusnya begini. Utang ke orang terdekat itu 0% interest, tapi maksimum social cost. Jadi, lunasin aja secepat dan serutin mungkin, meski kecil. Kalau dia nolak, nggak usah, santai aja. Itu jebakan. Logika tenang nggak terima jawaban santai. Bilang aja, nggak bro. Gue nggak mau lo kepikiran. Ambil aja ya, gue transfer sekarang.
Lo yang transfer, lo yang aman. Nah, ini dia. Bagian yang suka dilupakan karena kita ngerasa udah kenal dekat. Klarifikasi dan simplifikasi perjanjian. Utang ke teman atau keluarga sering banget berantakan karena katanya. Katanya bulan depan, katanya setelah gajian. Itu nggak jelas, itu bahaya. Logika tenang butuh kejelasan. Anggap aja lo lagi ngobrol sama bos lo atau partner kerja lo. Professionalism applies everywhere, especially with family. Apa yang perlu lo lakuin? Bikin perjanjian simple, nggak perlu notaris. Cukup via chat WA, tapi pastikan ada 3 hal. 1. Jumlah utang jelas, tulis lagi angkanya. Total utang Rp7.500.000. 2. Jadwal pembayaran jelas. Mulai cicil Rp500.000 setiap tanggal 25. 3. Total jangka waktu perkiraan. Target lunas dalam 15 bulan. Setelah lo tulis, kirim ke dia. Bilang, "Bro, teh, ini ya rinciannya biar sama-sama enak. Kalau ada yang mau diubah, kasih tahu ya." Simpan chat itu sebagai bukti komitmen lo. Dengan begitu, lo mengubah utang emosional jadi transaksi yang punya struktur. Lo kasih dia kepastian. Lo nggak cuma janji, tapi lo bikin peta jalan. Kalau lo telat 1 hari aja, lo udah tahu harus ngechat dia buat minta maaf dan kasih update. No more awkward silence, just clear communication. Logika dibentuk, emosi diredam, peace of mind for both of you. Quote yang bagus buat penutup inti. The greatest single obstacle to success is the lack of clarity, by Brian Tracy. Clarity is power, man, bahkan dalam hal utang. Jadi, teman-teman, di akhir obrolan ini, mari kita refleksi sebentar. Utang itu adalah pinjaman waktu dan kepercayaan. Ketika lo ngutang, lo sedang meminjam 2 hal yang gak bisa dibeli, hubungan dan ketentraman hati. Uang bisa dicari, bisa diganti. Tapi kalau lo rusak kepercayaan orang tua, saudara atau sahabat, cuma karena lo gak profesional ngurusin utang, men, itu kerugian finansial yang jauh lebih besar. Karena networking dan support system yang baik itu lebih mahal dari uang. Mereka itu aset non-finansial terbesar lu. Utang itu ujian karakter. Lu bisa aja ngehindar, bodo amat sama perasaan dia, tapi lu nggak bisa bohongin diri lu sendiri. Logika lu akan terus diganggu sama emosi bersalah. Tenang itu mahal, dan lu nggak akan tenang kalau ada janji yang belum lo tepati. Intinya, hubungin duluan, ambil inisiatif, cicil rutin, meski kecil, bangun trust, bikin perjanjian simple, bawa kejelasan, buang katanya. Alright, kalau lu pernah ngalamin momen awkward karena utang ke teman atau keluarga, coba share di kolom komentar. Gimana cara lu ngatasinnya? Mungkin ada trik-trik chill philosopher lain yang bisa kita pelajari bareng. Jangan lupa like kalau konten ini relatable dan subscribe ke Logika Tenang, biar lu nggak ketinggalan obrolan-obrolan yang menenangkan logika lu, terutama saat lagi panik. Ingat guys, logika di atas emosi, tenang dalam setiap keputusan. Sampai ketemu di obrolan kopi santai berikutnya. Ciao!